Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isaul Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 258230002. Mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ingin mempresentasikan take home ujian akhir semester dengan dosen pengajar Dr. Insinyur Agung Wiyono Hadi Soekarno EMNG. Pertama, outline yang akan dibahas yaitu mengenai Sitlakom 25 tahun, yang kedua ada tes DIC, yang ketiga teori of planned behavior, yang keempat ada SWOT weighting factor, dan yang kelima ada rekam mimpi. Selanjutnya, sejarah Sitlakom yang pertama kali itu berawal dari Sitlakom dan menjadi Sitlakom. Panjangannya yaitu mengenai E Public Education, E Survey, E Investigation, D Design, L Land Equation, C Construction, O Operation, M Maintenance. Selanjutnya mengenai Esitlakom ini, saya akan membahas dari tugas besar sebelumnya mengenai perencanaan waterway di Kota Seribu Sungai Banjarmasin sebagai pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk keberlangsungan hidup menggunakan metode implementasi Esitlakom. Banjarmasin adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan tahun 1945 sampai 1956 dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1956 sampai 2022. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi, yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantangan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo, dan lain-lain. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa per kilometer persegi. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjarbakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Kota Banjarmasin terletak pada 3 sampai 15 sampai 322 lintang selatan dan 114,32 bujur timur dengan ketinggian tanah asli berada pada 0,16 meter di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala Sungai Matapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Dalam memanfaatkan sumber daya air serta banyaknya sungai besar yang terletak di Kalimantan sangat cocok menjadikan kota transportasi air. Selain itu, perahu dan kapal kecil hingga saat ini yang masih dimanfaatkan oleh pemerintah dan warga sekitar sebagai mata pencaharian, wisata, serta edukasi. Selain itu, dapat mencegah kemacetan di kota Banjarmasin dan mengurangi polusi kendaraan dengan menggunakan angkutan air dan sungai. Selain menjadikan ciri khas kota tersebut, sarana dan prasarana waterway juga mendukung dan melengkapi banyaknya akses sungai dengan kedalaman yang cukup dalam serta arus sungai cukup baik. Ketika musim normal, menjadikan sungai tersebut sahabat manusia. Bekerja sama dengan Dinas PU Pemprov memberikan alternatif solusi memanfaatkan alur sungai yang ada reverse transportation dengan cara menganalisa distribusi pergerakan pengguna transportasi sepanjang sungai rute Barito Martapura yang tujuannya adalah untuk mendapatkan demand pengguna transportasi umum. Dengan diketahui demand terhadap angkutan umum, maka dapat diperkirakan suplai angkutan umum yang perlu disediakan untuk melayani demand. Dari situ pada akhirnya akan ada dapat didesain angkutan sungai yang ideal mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kenyamanan dengan jumlah penumpang yang sesuai faktor demand sehingga dapat menjadikan sarana transportasi alternatif bagi masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah transportasi sungai di Banjarmasin. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan perencanaan, yaitu satu ada merencanakan pemanfaatan sungai yang ada di Kota Banjarmasin untuk angkutan sungai sebagai sarana keberlangsungan hidup. Yang kedua, memastikan kelayakan moda transportasi untuk digunakan keberlangsungan waterway. Yang ketiga, ada mencegah terjadinya kemacetan akibat alur darat dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan pribadi. Selanjutnya mengenai tahapan perencanaannya dibuat jadi 5 periode 25 tahun, yaitu dengan periode pertama tahun 2024 sampai 2029, yaitu tahapan survei lapangan, investigation, dan desain, yaitu melakukan survei dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perencanaan waterway di Sungai Barito dalam rangka meningkatkan mobilitas transportasi dengan menggunakan sarana dan prasarana sumber daya air yang ada. Lalu untuk periode 2 pada tahun 2029 sampai 2034, yaitu perencanaan ulang dan pengadaan lokasi. Melakukan perancangan konsep dalam mewujudkan waterway yang layak operasional dan persiapan tempat yang maksimal. Yang ketiga, periode 3 yaitu tahun
2034 sampai 2039, yaitu pelaksanaan konstruksi dan pengadaan moda waterway. Setelah lokasi siap digunakan, maka menguji secara standar SNI pada kelayakan moda transportasi yang akan digunakan, lalu melakukan uji coba dengan transportasi yang siap pakai di lokasi tersebut untuk mengetahui kesiapan dari segi konstruksi, lokasi, dan moda transportasi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi waterway yang beroperasi, yaitu evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa semua langkah sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan telah dikelola dengan baik. Lalu untuk periode kelimanya pada tahun 2044 sampai tahun 2049 yaitu mengenai perbaikan dan operasi pemeliharaan. Dalamnya itu melakukan operasi dan pemeliharaan serta keselamatan penumpang dan layaknya moda transportasi yang beroperasional. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala agar tidak timbul dampak negatif. Selanjutnya untuk visi dan misi saya tersendiri, yang pertama visinya menjadi water research engineering yang amanah dan bermanfaat bagi bangsa dan agama terhadap keberlangsungan hidup. Untuk misi saya mempunyai 4 misi, yaitu yang pertama menyediakan wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai bangunan air, yang kedua mencapai tingkat manfaat bangunan sesuai dengan standar yang berlaku, yang ketiga memberikan kontribusi pada masyarakat di mana keberadaan operasional yang aktif, yang keempat mendorong perkembangan kreativitas dalam pengembangan inovasi dan pembelajaran. Untuk tes DIC sendiri, yaitu yang diartikan sebagai dominance, influence, stateness, conscientiousness. Setiap orang memiliki tes yang berbeda-beda, mendapatkan hasil seperti apa. Untuk diri saya pribadi itu mendapatkan hasil influence. Influence itu apa sih sebenarnya? Mari kita bahas dari hasil tes DIC ini. Saya mendapatkan pola klasik sebagai orang penilai, emosinya didorong untuk terlihat baik, tujuannya kemenangan yang wajar, menilai orang lain dengan kemampuan berinisiatif melakukan sesuatu, dan juga mempengaruhi orang lain dengan pengakuan kompetitifnya, dan nilai bagi organisasi menyelesaikan tujuan dengan berkelompok. Di bawah tekanan ini, saya bisa menjadi gelisah, kritis, dan tidak sabaran. Ketakutannya itu kehilangan atau kerugian dan penolakan orang-orang lainnya. Angkat meningkatkan efektivitas melalui penyelesaian individu, berempati terhadap penolakan, laju yang stabil. Mereka yang mendapatkan metode langsung untuk menggapai tujuan ini sebagai seorang penilai sebenarnya kompetitif, tetapi orang lain melihatnya sebagai seseorang pendiam daripada agresif karena mereka selalu memikirkan orang lain. Daripada memerintah, seseorang menilai mengajak orang lain terlibat secara persuasif, maka mereka mendapatkan partisipasi dari orang-orang di sekitar melalui penjelasan yang masuk akal tentang suatu pekerjaan. Lalu selanjutnya seorang penilai menolong orang lain membayangkan langkah-langkah yang dibutuhkan demi mencapai hasil. Seorang penilai biasanya berbicara dan dari rencana tindakan yang terperinci yang sudah dikembangkan dalam upaya memastikan hasil. Dalam usahanya untuk menang, seorang penilai dapat menjadi tidak sabaran jika standar mereka tidak dipenuhi atau langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi seorang penilai ini pemikiran kritis, mereka sangat vokal terhadap berbicara yang tajam. Dan untuk apa sih manfaat tes ini untuk suatu kelompok, suatu komunitas. Jadi dalam penilaian ini, dalam membuat suatu kelompok untuk menjalankan suatu proyek ke depannya, dapat dinilai nantinya dari kelompok-kelompok masing-masing anggota apakah cocok dengan jabatan ini, dengan jabatan ini, dan jabatan ini. Dan juga penilaian ini sangat penting untuk uh, proses keberlanjutan ke depannya untuk pekerjaan kita yang akan dilakukan ke depannya dengan sifat masing-masing agar tidak terjadi crack di saat tengah-tengah perjalanan. Selanjutnya membahas mengenai theory of planned behavior. Teori plan of behavior ini bisa disebut juga sebagai apa sih sebenarnya? Yaitu kepercayaan perilaku yang mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Keyakinan perilaku adalah hal-hal yang mendorong individu untuk bertindak. Sedangkan sikap terhadap perilaku yaitu sikap individu terhadap perilaku yang diperoleh dari keyakinan yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Ada beberapa komponen dalam CPB yaitu sikap, norma subjektif, dan contoh perilaku yang dirasakan. Tiga komponen tersebut merupakan komponen penting untuk teori of planned behavior. Jadi dalam sikap merupakan evaluasi individu terhadap perilaku tertentu. Dalam TPB ini, sikap menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang sedang dipertimbangkan. Untuk norma subjektif ini terkait dengan harapan individu terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang perilaku tersebut. Dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Selanjutnya, community behavior dan organization behavior, yaitu penerapan community behavior dan organizational behavior ini adalah proses langkah panjang untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya air memerlukan pengambilan yang sistematis dan terpadu. Langkah-langkah yang dapat diambil itu yang pertama identifikasi permasalahan dan stakeholders.
Untuk community behavior itu ada dua, yaitu analisis sosial dan juga partisipasi masyarakat. Untuk organizational behavior juga memiliki dua, dari segi analisis organisasi dan koordinasi stakeholder. Dalam penjelasannya, kalau community behavior itu, analisis sosialnya itu melakukan analisis terhadap masyarakat lokal untuk memahami perilaku, kebiasaan, dan kebutuhan mereka terkait sumber daya. Kalau untuk partisipasi masyarakatnya, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan utama dan potensi solusi melalui diskusi, survei, dan wawancara. Untuk analisis organisasinya, pahami struktur dan budaya yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air. Koordinasi stakeholder bentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan berbagai organisasi dan pastikan adanya komunikasi yang efektif antara mereka. Selanjutnya mengenai pengembangan rencana strategis untuk community behavior itu memiliki edukasi dan kesadaran mengenai tingkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air melalui kampanye edukasi. Untuk pemberdaya-gunaan komunitas, budayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya air melalui pelatihan dan pembentukan kelompok kerja. Organizational behavior itu penetapan tujuan dan visi bersama, lalu pengembangan kebijakannya. Untuk implementasi program dan intervensinya, community behavior melaksanakan program di lapangan dengan mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan dengan melibatkan komunitas lokal secara aktif. Untuk monitoring dan evaluasi, libatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana. Organizational behavior itu manajemen proyeknya menggunakan teknik manajemen proyek untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik dan sesuai dengan timeline. Untuk pengembangan kapasitasnya, tingkatan kapasitas organisasi dan staf yang terlibat melalui pelatihan dan workshop. Kalau untuk penilaian dan penyesuaiannya, community behavior ini melakukan evaluasi partisipatif dan adaptif program. Lalu untuk organizational behavior ini melakukan penilaian kinerja dan pengelolaan perubahan. Lalu terakhir pembelajaran dan replikasi. Untuk community behavior ini dokumentasi praktik baik dan berpenghasilan yang telah dicapai untuk menjadi referensi bagi komunitas lain, lalu melakukan penyebaran informasi. Kalau untuk organizational behavior ini, pelajaran organisasi yang menjadikan pengalaman dari proyek sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan di masa depan, dan skalabilitas dan replikasi evaluasi potensi untuk mereplikasikan program di wilayah lain yang memiliki kondisi serupa. SWOT Weighting Factor. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan proyek mereka. Berikut penjelasan lebih rinci tentang masing-masing elemennya. Pertama, strength atau kekuatan. Faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan kompetitif. Contoh, reputasi mereka yang kuat, sumber daya finansial yang stabil, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi yang canggih. Yang kedua ada weakness, kelemahan, yaitu faktor internal yang dapat menghambat mencapai tujuan atau mengurangi kerja organisasi. Contohnya kurangnya sumber daya, proses yang tidak efisien, kurangnya inovasi, manajemen yang lemah. Lalu ada opportunist, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi. Contohnya tren pasar yang menguntungkan, kemajuan teknologi, dan perubahan regulasi. Untuk threats, ancaman ini faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah atau risiko bagi organisasi, seperti persaingan yang meningkat, perubahan kebijaksanaan, pemerintah yang merugikan, fluktuasi ekonomi, perubahan bervariasi ekonomi konsumen. Langkah pertama untuk mengidentifikasi elemen SWOT itu untuk strength, kekuatan. Buka daftar kekuatan internal organisasi. Untuk weakness, buat daftar kelemahan. Untuk opportunities, buat daftar peluang eksternal. Dan traits adalah buat daftar ancaman. Untuk langkah kedua, evaluasi dan pembobotan elemen SWOT itu, pertama itu menentukan bobot. Berikan nilai bobot pada setiap elemen SWOT berdasarkan skala tertentu, misalnya 1-5 atau 1-10, di mana nilai yang lebih menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih besar. Beri skor setelah menentukan bobot, berikan skor pada elemen tersebut, berapa pengaruhnya terhadap organisasi. Skala yang sama bisa menentukan sebagai pada penentuan bobot. Ketiga, kalikan bobot dengan skor. Hitung nilai total untuk setiap elemen dengan mengalikan bobot dengan skornya. Formula yang digunakan adalah nilai total sama dengan bobot kali skor. Untuk langkah ketiganya, yaitu analisis dan prioritasi. Ranking elemen, urutan elemen-elemen SWOT berdasarkan nilai total dari tinggi dan kerendah. Lalu prioritas tindakan yaitu
identifikasi elemen-elemen dengan nilai total tertinggi untuk menentukan prioritas tindakan. Kekuatan dan peluang dengan nilai tertinggi dapat dijadikan fokus utama untuk dimaksimalkan, sedangkan kelemahan dan ancaman dengan nilai tertinggi harus ditangani atau diminimalisasi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk rekam mimpi, untuk bisa ke Deep Tunnel, Smart Tunnel, Mariana Barrage, dan Roder Nederland, kapan akan bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut, terutama empat tempat yang disebutkan di atas yang berlokasi di negara Jepang, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Semoga segera saya bisa mendapatkan rezeki dan kesehatan serta waktu untuk berkunjung ke empat tempat tersebut. Dan semoga setelah lulus S2 nanti dapat pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan dengan gaji yang sangat memungkinkan dan sesuai dengan keinginan. Maka insya Allah jika ada kesempatan saya ingin mendatangi empat tempat tersebut nantinya dengan uang atau hasil keringat sendirinya. Semoga di tahun 2025 saya bisa mengunjungi Deep Tunnel, di tahun 2026 saya bisa mengunjungi Mariana Barrage, di tahun 2027 saya bisa mengunjungi Smart Tunnel, dan di tahun 2028 semoga bisa mengunjungi Roder Netherlands. Semoga mimpi-mimpi ini bisa menjadi kenyataan. Amin, 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 ya robbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, apabila salah informasi, maka mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga tugas untuk Tkom ujian akhir semester saya ini semuanya mendapat nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.